bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Masjid Jami Darul Ikhlas dalam rangka Viladayah berselawat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443H bersama Majelis Mahabalatos Masjid Darul Ikhlas Perum titik Viladayah Cilengsi, 12 Maret 2022. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini semuanya dapat berkah. Kumpul kita bersama para alim ulama dengan para habaib, para dzurriyyah Rasulullah. Saya yakin kita bisa kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Lu ngarepin kebuli ya. Malam ini banyak guru-guru kita, para habaib kita. Saya nggak ceramah, ini makultum ya, kuliah tunggu makan. Jadi ini nggak ceramah, kita kongko aja. Saya makmuman sama beliau-beliau guru kita, para habaib kita. Masya Allah, bi mohon izin, ini mah bukan ceramah, ini ya akal-akal nyari makan aja. Lu tawa mulu bang. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam yang lancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi. Ibu-ibu berantem sama lakinya tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti ibu-ibu lagi. Tetangga nanya, lu mau kemana pok? Gue mau Isra. Jadi Isra perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Karena Isra Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak tapi ukuran iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung bang. Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah, otak kita kekecilan. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal, ukuran otak kita nih jalan normal 3 bulan baru nyampe naik onta. 3 bulan naik onta baru nyampe. 3 bulan bang naik onta, 3 bulan baru nyampe. 3 bulan baru nyampe. Nyaut apa iya gitu? Maksa amat gua. 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung, tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sepertiga malam. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar ke Mustawa, berjumpa Rasul kepada Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau ukuran otak nggak bakal nyambung dah. Nih kalau kita ngomong otak nih, nih kita bicara otak nih bang ya. Nih kita ngomong otak-otak nih. Ini bocah banyak depan nih. Pasukan bodreksin. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan bu? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya enggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci nggak punya suami, bunting. Kenapa? Allah yang mau. Itu mukjizat.
Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini, sono di luar negeri, luarnya lagi dah. Kenapa? Ukuran otak nggak nerima. Maka malam ini pesan Isra Mi'raj apa? Iman biar mantap, akidah biar kuat. Godaan sekarang beda, zaman tantangannya lain. Iman ini perlu dicas. Iman kita sering naik sering turun, yazidu wa yanqus. Iman sering naik sering turun. Lagi kumpul ngaji begini iman lagi full. Kenapa? Lagi dicas sama Habib. Bener? Ntar pulang dari sini, wow, laki gajian belum, utang banyak, tagihan banyak, bini marah-marah mulu, anak berantem mulu. Bang, ujian iman dicoba. Setelah datang suara dari speaker Masjid Darul Ikhlas, subuh, as-salatu khairum minan naum. Iman bapak-bapak sering diuji. Hujan gede, angin kenceng, listrik mati, bini kutangnya debleh. Diuji bapak-bapak. Kalau iman mantap, dia lempar selimut, berangkat dia ke Masjid Darul Ikhlas, sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena suara speakernya kenceng. Boleh kencengin aja speakernya, saya yang nyuruh. Kalau speakernya dikecilin gak enak lah. Coba adzan speakernya dikecilin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Speaker kenceng aja kagak bangun subuh, apalagi speakernya kecil. Bikin aturan yang bener lah bang. Bener lah, iya. Dari zaman jebor sampai sekarang nggak ada aturan. Zaman Pak Harto begitu, bener. Baru sekarang speaker suruh kecilin diatur. Bener bang. Kadang-kadang enak banget, bikin marah orang Islam mulu. Bener bu? Ini kalau ceramah lapar emang begini. Apaan aja ku kata. Iman diuji. Ketika iman mantep, akidah kuat, insya Allah aman. Iman sering banget diuji. Godaan tantangan kita mau ibadah berat zaman sekarang. Di rumah udah banyak godaan TV siang malam nonstop. Anak emak maghrib berebut remote, anak bapak emak megang handphone, mau tidur masih megang HP. Bangun tidur yang dicari HP. Tayangan televisi kadang banyak yang gak mendidik. Sinetron ngajakin berantem anak-anak, ngajakin tawuran, ngajakin pacaran. Sinetron emak-emak apalagi ngajakin ribut sama suami, ngelawan sama suami. Tuh sinetron jeritan hati sang istri. Itu sinetron orang laki nggak ada yang bener, salah mulu, bini mulu yang bener. Padahal kebaca banget ceritanya, siang subuh sore tengah hari ada tuh film. Apal udah ceritanya, kebaca banget. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia, wih, naik karirnya di kantor, duitnya banyak, jadi bos, direktur, ada cewek sekretaris, demen jadi demenin, akhirnya jenikahin, pacaran, duitnya habis diporotin, jatuh miskin. Akhirnya dia pulang ke bininya diusir, jadi gelandangan di pinggir jalan bang, malam-malam kehujanan, angin kenceng gede, geledek, ya Allah, tabrak mobil, juger, serempet, bawa ke rumah sakit. Baru soundtracknya aku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Lagunya soundtrack film mati sang istri, sang disakiti. Judulnya itu kan Hati yang Tersakiti, yang nyanyi Rosa. Apa bang? Emang abang doang punya TV? Ya Allah, godaan banyak, tantangan banyak. Maka Isra Mi'raj, lihat selesai Rasulullah Isra dan Mi'raj, dipanggil oleh Allah. Di situ kelihatan mana yang beriman, mana yang loyang, mana yang emas, mana yang kaleng-kaleng. Ketahuan. Yang beriman makin mantep, yang setengah-setengah enggak jadi beriman, yang kafir mikiran kafir.
Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj duduk bengong di Masjidil Haram. Bapak, datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain pada datang, termasuk Abu Jahal nongkrong. Abu Jahal, Abu Lahab, sampai Abu Janda datang juga. Ditanya Nabi Muhammad dari mana? Saya habis Isra Mi'raj, ketemu Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya. Waduh, itu orang Arab, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab ngenyek langsung, ngecengin Nabi. Muhammad stres, Muhammad bego, Muhammad udah PA. Langsung laporan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, oh, teman lu Muhammad udah stres, dibilang habis Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Benar Rasul ngomong begitu? Ya. Apa jawab Abu Bakar? Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Wala. Makanya Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Makanya jangan salah, kalau lagi Bilal tuh terawih, ya enggak, Al Khalifah tuh walu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Masa Abu Bakar bin Siddiq? Salah. Abu Bakar itu julukannya As-Siddiq, bukan binnya Siddiq. Siddiq orang mana? Nih, Masya Allah, diajarin kita tuh yang beriman makin mantap. Apa yang didapat perintah oleh Rasulullah? Pulang Rasulullah Isra Mi'raj. Awal perintah dapat sholat 50 waktu. Berjalan Rasulullah pulang, ketemu di jalan sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa oleh Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mat, ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa Betawinya, yang bener Nabi Musa cius. Ini saya tambahin doang bu, cius. Masa di kitabnya ada ciusnya? Nggak ada. Bener 50, bener Nabi Musa. Kebanyakan, kalah kata gue, kebanyakan. Balik kemana Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nggak ada diskonan udah. Minyak udah habis, nggak ada. Nggak ada diskon di Indomaret, nggak ada yang diskon. Minyak langka. Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar sedunia, minyak langka. Nggak masuk akal ini bang, kayaknya pada ditimbun sama dia. Minyak langka, jadi nggak ada kortingan. Balik Rasulullah minta kurangin 5. Ketemu Nabi Musa, udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Balik, umat lu lain sama umat gua mah gede-gede, tinggi-tinggi, keker-keker, minumnya susu madu. Lo umat tuh gue liatin kurus-kurus, kecil-kecil, makannya genjer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Merad, balik Rasulullah OTW. Naik Grabnya buruk, dikurangin 5. Mondar mandir, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5 bang, masih ketemu Nabi Musa. Udah berapa ritmat? Lu mondar mandir dari tadi gue liatin, tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5, umat lu kagak sanggup, balik lagi. Apa kata Rasulullah? Muhammad, Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu lah gue, dari gocap sampai tinggal gotun. Biarin dah 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang 50 waktu bu, bang, yang 5 aja kadang-kadang kadang-kadang johor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, sudah subuh ya bablas. 5:30 baru dibangunin lakinya, bangun bang, daripada ke Masjid Darul Ikhlas sudah ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, di belakang jadi makmum, buruan bang, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh ibu. Udah 5:30 lakinya wudhu, ayo neng cepetan neng, sufu vakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan nyaut pak, udah subuh jangan nyaut. Lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin.
Fatihahnya cepet, aminah cepet. Udah setengah 6, lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Gurunya ingat waktu ngaji Mahabib Abdullah, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama dia. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah, nih perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah langsung. Artinya apa? Ini pelajaran buat kita, diajarkan lagi. Ini pentingnya ngaji. Apa itu sholat? Diajarin sama guru kita Mahabib Abdullah. Apa itu sholat? Dalam fikih, as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Pakai cara. Fikih pun ngajarin, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa berarti minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet, po. Minta kagak ngomong ribet, Bang. Anak abang minta beliin, enggak ngomong lagi depan bapaknya, nyolek, Pak, bapaknya bingung itu motor apa sepeda. Kenapa? Mintanya enggak ngomong. Makanya minta itu kudu ngomong. Ibu, no, emak minta beliin cincin sama suami, enggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek, bang, lakinya niat begitu, bininya meremelik, laki ntar malam ngapa tuh. Ini kalau minta kagak ngomong, bocah lu kagak paham, jangan tawa. Makanya mintanya kudu ngomong. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik. Fikih ngajarin, wawad'ul yamin ala shimal, sedekap yang bagus, letakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki berdiri sholat, lebar kakinya sejengkal aja, jangan lebar-lebar. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Gencet, Bu. Lah, Bu, ibu kagak ngerasain. Di situ terjadi penganiayaan. Kagak enak, giel. Ada sesuatu yang ganjel. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar. Nah kalau udah angin kencang dari bawah, masuk ke mukena seriwing, masuk ke perapatan, nah, ada aturannya, diajarkan semua. Ini kadang-kadang aneh, nggak ngerti ilmunya, tahu-tahu bisa nyalain doang. Saya pernah sholat, saya sholat dipanggil sama dia, Bang, abang tadi sholat ya? Kenapa Pak? Tadi sholat baca usoli tuh. Emang kenapa Pak? Baca usoli hukumnya haram, nggak boleh. Waduh, dalam hati ini orang ngajakin berantem. Lah baca usoli dibilang haram, di mana aturannya Bang? Saya bilang begitu. Yang bener dong. Kalau memang buktinya dalilnya haram, mana buktinya? Kan kita dosa kita dihapus, dirontogin. Dosa sama orang tua ada, dosa sama saudara, sama teman, apalagi melaki, Bu, masa abrek-abrek. Bini berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, ada yang begitu, ada. Udah kata gua ada. Yang tawanya kenceng dia tuh. Ilaha illallah. Laki lagi tidur bangunin, salah. Bangun Bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh lihat jam, salah aja ibu-ibu. Bangun Bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh lihat jam. Nah dia aja yang melek lihat jam, makanya nyuruh laki. Bangun Bang, no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin? Ada aja yang dikata.
Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman. Apalagi kita mau ngadepi Ramadan ini bang, Masya Allah bulan Syaban, dosa-dosa kita rontogin sesama kita. Dosa sama orang tua ada, ayo datengin, ziarahin yang masih hidup, ziarahin yang udah meninggal dunia, datang ziarah ke kuburan. Kenapa? Nabi nyontohin kita, masuk bulan Syaban Rasulullah datang ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangannya, apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman surgamu ya Rabb. Tuh makanya kita di bulan Roah suruh datengin. Yang datengin, siapa yang kita datengin? Yang masih hidup datengin dulu, kita silaturahim minta maaf. Yang udah enggak, datang ziarah ke kuburan, angkat tangan kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Tuh cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Bener bang, coba kalau denger dah assalamualaikum ya ahlal kubur, engkong kita nyaut waalaikumsalam ji, lu nyampe. Itu surat Yasin habis kita lempar, sendal jepit putus kita lari ngibrit, apalagi tasbih ampar-amparan tasbih kita bawa nih, karena mereka nunggu doa dari kita. Orang tua bersyukur masih banyak, masih ada orang tua kita yang masih hidup, amin. Satu orang tua Masya Allah, kalau bicara orang tua udah ngenemu udah balasannya, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa orang tua, agak bakal ketebus. Jangan macam-macam, sehebat apapun anak biar kata pinter banget bang, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai banget, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadro, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban nyengser. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Jangan macam-macam sama orang tua. Ayo udah, lihat orang tua kita jasanya apa-apa buat anak mulu, dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, beliin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Apa pernah kita beliin beras sekarung setiap minggu buat emak bapak kita? Kagak. Kalau kata saya kagak. Ya Allah, balas bukti kita di mana? Ada bocah kampung saya bang, bapaknya mati, tahlil dari malam pertama sampai malam ke-6. Pas malam ke-6 dia ngeluh aja sama saya, Ustaz capek banget dah, tiap malam begadang mulu sampai meriang-meriang saya. Tahlil mana besok malam ke-7 ini tahlilan, duit dari mana belum kelihatan, lagian si aki-aki pakai mati, begitu dia kata. Astagfirullahaladzim, habis saya kata-kata bang, saya melamain, lu baru 7 malam gadangin kedua orang tua lu, gadangin bapak lu berapa tahun digadangin sama emak sama bapak lu? Jangan pakai perhitungan begitu lu. Lihat sehebat-hebatnya emak menjagain kita, ada capeknya. Ketika emak capek punya anak kecil tengah malam, lihat masih melek aja, emaknya masih udah ngantuk banget emaknya, dia cari lakinya, bapak kita yang berperan. Apa dia cari? Yalah bapak lu mana ya, bapak lu sini ya, bapak lu bocah nih matanya masih melek aja, udah ngantuk banget, pengen tidur, urusin apa ini? Elah bapak lu mana, tahu bapak lu? Dipanggil lakinya tuh, ngomong, mana bang, lu apa orang laki, akal lu banyak bang, takut-takutin kayak bocah biar tidur. Tuh capek emak udah. Namanya bapak kita akal banyak, orang laki dia keluar rumah ngempet pojokan jendela sambil nongkrong begini, emaknya ngomong, tidur neng, tidur, ada anjing di samping tuh, ntar lu digigit lu, tidur ya tayang, tidur ya, ada anjing di samping tuh. Akhirnya bocah ketakutan tidur, padahal bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya orang tua laki, sampai segitu pengorbanannya bang. Masya Allah, nih dosa kita banyak sama orang tua. Besok malam takbiran nih, datengin malam takbiran duluan, masih ada emak bapak, bawain makanannya. Assalamualaikum nya, assalamualaikum mbak, assalamualaikum mbak nya, tidur kali nenek ya malam takbiran. Ini saya lebaran nggak bawa apa-apa. Salam, lo neng, iya nya, bikin lebaran nggak bikin apa-apa, ini opor ayam doang ini sama tupatnya. Emak kita pakai ngomong, emang lu punya ayam neng, pakai bikin opor. Laki saya, ayam siapa aja tangkep. Emak sampai ngomong begitu, lu pakai bagi gua neng, emang anak lu udah tinggalin.
emak masih pikirin anak kita. Tuh orang tua. Makanya emak, nenek tuh kalau udah punya cucu, sayangan cucu sama anaknya bang. Khawatir sama cucunya. Makanya tuh ketahuan film Sidul. Lihat engkong tile. Sayangnya sama Atun doang sama Sidul. Mandra kan anaknya kagak disayang-sayang Mandra. Lah si Atun dimodalin salon, Sidul dibeliin motor, Mandra beli tanah 50.000 kagak dikasih. Makanya Mandra kesel banget Mandra. Lu biarin. Kalau ketahuan begini jadi beranakin gua, balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua. Mandra kesel mulu, berantem. Kenapa? Emang sayangan cucu. Mirip banget. Useng kayak Mandra bang. Ya Allah, tuh lihat perjuangannya emak. Dosa kesalahan kita banyak, masya Allah. Habis sembahyang Id 7:30, datengin emak bapak kita, ajak anak kita. Ya Allah, assalamualaikumnya. Assalamualaikum mbak. Salam lu nyampe ji lebaran mbak. Maafin mbak. Maafin. Lah, lebaran pertama air mata guru juga aja bang. Cetek buat air mata mau. Maafin mbak. Nangis sambil ngomong kagak jelas. Maafin. Nangis dari 7:30 sampai 10:30. Kalau kelamaan nangis capek, lapar. Ngomongnya sebelum makan ininya habis sembahyang Id, makan. No, emang opor lu yang bawain malam, no bini lu, no ada opor sama tupat emang lu yang bawain, dimakan juga sama kita. Emang anak sial di angkalan, dia yang bawain, dia yang makan. Masih mikirin anak-anaknya. Makanya luar biasa nih, kita sebelum masuk Ramadan kita minta maaf, sebelum nisfu Syaban kita minta maaf dah sama saudara-saudara kita, keluarga kita, minta maaf, saling memaafkan, bukan salaman tangan doang tapi hati saling bersalam-salaman. Kita kumpul begini ngaji, dosa dirontogin, pahalanya gede bang. Duduk di majelis, masya Allah luar biasa. Saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau bilang waktu ngaji, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking pahala nggak kelihatan. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Ya boro-boro 1000. Sholat raweh aja ngeliat jadwal imam. Jadwal imam ditempel tuh di podium, ya nggak, di meding. Dia lihat, wah malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama pindah kita terawih, ngaku aja udah lah. Sembahyang terawih kan yang imamnya cepet, yang favorit. Bu ilaha illallah, nggak pakai usul lagi. Allahu akbar. Aki-aki menenek nyungsep juga di belakang. Ini masya Allah pahalanya luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita jenguk 1000 orang sakit? Boro-boro 1000. Memang gak pakai modal nengokin orang sakit. Minimal jeruk 2 kilo. Datang doang ke rumah sakit nengokin, kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya lagi, orang lagi diimpus. Emang apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali, gue rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga pakai nanya, emang apa yang lu rasa? Ya Allah, gak usah diangkat pahala gede, silaturahim kita nyambung, amin. Orang yang rajin silaturahim di majelis talim kumpul begini bu, masya Allah umur panjang, rezeki murah, ama mati rada jauh. Tuh makanya silaturahim sama mati rada jauh. Padahal udah ada catatannya sama Israel. Tanggal 12 Maret Sabtu malam minggu saya mau berangkat ke Philadelphia. Ngapain lu ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob? Lah emang udah ada catatannya? Ada nih, saya pegang. Ya udah berangkat lu, kata Allah. Hati-hati lu salah cabut. Berangkat dia ke Philadelphia, bu, pas mau dicabut orangnya kagak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orangnya nggak ada, siapa yang cabut di rumah? Kemana? Kata tetangganya pergi acara Isra Mi'raj di Darul Ikhlas. Jangan dicabut, orang lagi ngaji duduk sama Habib. Jangan dicabut, tunda. Tuh ditunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Orang mana kagak ada yang pulang, di lapangan aja. Tuh dengar nasihat dari Habib Abdullah, ya Allah iya ntar malam saya bangun tahajud munajat sama Allah. Lagi tahajud datang Israel lagi, ya Rob orang lagi tahajud, jangan, tunda, orang lagi tahajud jangan dicabut, ntar aja habis subuh.
Habis sembahyang subuh ingat ya Allah, ntar sebelum saya masak saya mau sholat duha, pagi-pagi sholat duha Israel datang lagi, ya Rob orangnya lagi sholat duha ini, minta sama Allah sholat duha po, nggak pakai bahasa Arab, doanya juga nggak apa-apa, minta aja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, suami saya kalau laki rezekinya di atas langit turunin ngapa? Boleh po doa begitu. Kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih ada yang jauh deketin ngapa? Kalau masih dikit banyakin ngapa? Kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Boleh, boleh, boleh doa, ada ngapanya boleh. Lagi duha kagak jadi dicabut, ya Rob orang lagi sholat duha, tunda. Apa kata malaikat Israel? Ya Rob saya kelamaan ini di Piladaya, dari malam kagak dapet. Ya udah pindah langsung dia ke Sudi Mampir, berangkat sono. Orang lagi main gaplek berempat-empatan po di pos hansip, mati lu nggak punya 5 orang berempat kagak ada yang hidup, engkong cucu mantu anak akur banget, mati lu kong, nggak punya 5. Engkong nggak dikata mati diem aja, mati lu kong. Orang berempat kagak ada yang hidup. Ya Allah, itu botol lagi dicekekin lehernya. Kenapa leher botol kecil bang? Karena dicekekin mulu tiap hari sama dia. Lagi lewat Israel disamber, cabut, mati. Naudzubillah min. Makanya kita bersyukur umur kita panjang, amin. Ini silaturahim begini, mau nyambut Ramadan, alhamdulillah. Isra Mi'raj, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Ini bulan Sya'ban, besok insya Allah tanggal 17 Maret kita malam Jumat udah masuk nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, berarti 15 hari itu. Dengan marhaban begitu hati udah kerorot, udah sedih, terasa kita. Ya Allah, tahun kemarin masih nisfu Sya'ban bareng sama saya, teman saya. Tahun ini udah gak nisfu Sya'ban bareng. Ya Allah, tahun kemarin masih buka puasa bareng. Ya Allah, tahun kemarin teman saya masih terawih bareng sama saya. Tahun ini udah gak terawih bareng. Artinya apa? Bersyukur kita masih diberikan nikmat panjang umur, ketemu Ramadan. Kita bersihin hati kita bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mau masuk bulan yang suci. Keluar Ramadan terjiwa kita bersih, hati kita bersih, lahir batin bersih. Keluar Ramadan nggak punya apa-apa. Apa yang kita dapetin? Kita dapetin pahala, dapat itkum minan nar, dapat la'allakum tattaqun. Keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Kita keluar dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kita kayak bayi nggak punya dosa, makanya bayi lihat dosanya nggak ada, dicium kapan aja enak. Bayi orok tengari siang malam sore kita cium enak, mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Orok nggak ada dosanya. Coba tengari-ngari nyium aki-aki, beda bu rasanya bau tembakau. Bayi baru lahir lihat dosanya nggak ada, rezekinya lancar Allah kasih. Ada tetangga datang nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh rengginang dimakan sama siapa? Emaknya yang makan. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Deh orang lagi ngomongin dosa dari tadi ke gigi-gigi. Kan bayi gak ada dosanya, saya bilang dari pertama, dosanya nggak ada bayi. Makanya karena nggak ada dosanya rezekinya lancar tuh bayi. Ada yang bawain ini, bawain itu, bawain ini, bawain itu. Ada yang bawain rengginang, rengginang dimakan karena giginya belum ada tuh bayi, emaknya yang makan. Kenapa emak makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Tadi kan dosa udah duluan. Ya Ustadz PA, minum dulu dah. Nih ada 3 jenis nih air bening nih. Ini namanya air bening bib. Ini air bening bib nih enak. Iya air bening bib ya. Bening bataran cupang hidup ini bib. Enak ini minum. Ini kencing ini nggak berwarna kalau minum ini. Wah ada larutan dikasih. Cap kaki 3 tuh membantu meredakan panas dalam, koma, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah, ada semua. Maafin Bib ya yang ngibur jamaah haji Bib ya, biarin Bib tahu aja salah ngundang ustadz ya pada ini
panitia salah ngundang mubalek bib, Ustaz PA diundang. Nggak apa-apa, saya dikatain PA girang kok, nggak apa-apa. Yang penting empok ibu tawa, semua emak-emak bapak-bapak tawa. Yang penting empok tawa dah. Iya, berarti kan empok nawain orang PA. Bib, ya kode ini berarti baterainya habis bang tuh, main not-notan, maafin Bib ya, ya belum dipanjerin kali sound ini tes. Nggak, bang, maafin bang ya, ya elah biarin bang, namanya orang gila bebas. Ya Allah, nih Masya Allah kita kepengen, ayo mulai dari sekarang yang kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj apa? Yang kita ambil dari pelajaran sholat. Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa abang? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Zuhur jam 12, jam 12 Ustaz ntar saya sembahyang zuhur jam 9 pagi ya PA, namanya nggak disiplin. Artinya apa pelajaran disiplin dalam sholat? Disiplin waktu, disiplin dalam segala hal kehidupan bermasyarakat, disiplin dalam bergaul, disiplin dalam melaksanakan kegiatan. Ini sekarang disiplin kita bang udah acak-acakan, disiplin kita di negeri kita udah hancur-hancuran. Siapa jadi apa kagak jelas. Coba abang masuk tol, bayar tuh tempelin e-tol, masuk di dalam tol, lihat kadang-kadang udah mobil tua yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Disiplin kita masih acak-acakan. Percis anak muda tengah malam naik motor, bocah anak muda naik motor tengah malam, dia ngebut, lampu merah dia sodok terus, dia terobos, di depan ada polisi, diberhentiin, prit berhenti. Siapa? STNK? Ada pak. SIM? Punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget ngomong, saya kagak tahu ada bapak. Berarti disiplinnya udah acak-acakan, siapa jadi apa udah nggak jelas. Ini dapat pelajaran kita dalam sholat, disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Jujur. Jujurnya di mana? Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 biar 6 ya, biar pahalanya banyak. PA dikurangin boleh? Boleh. Itu namanya dalam keadaan berpergian, musafir, bisa dikosor, bisa dijamak, bisa digabung. Ada keringanan-keringanannya. Sholat ngajarin disiplin, yang kedua ngajarin jujur, yang ketiga sholat ngajarin tawadhu, rendah hati bang. Mana buktinya? Ayo kita kaji. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat nih bang. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Apa sih lewat? Motor. Habib nyampe guru. Ya, ya ahlan. Habib anak nyampe. Habib Husain, ya Bib, masya Allah ganteng banget. Ya Allah, saya kalau Habib cewek saya demenin. Ya, Bib, ya Allah doain Bib ya, ya Allah, ya, ganteng banget ya. Ya kayak Aliando Bu ya. Ya Allah doain kayak Reza Rahadian yang main layangan putus. Saya Bib Husain maafin ya Bib, bentar Bib ya, ya Bib bentar Bib ya, Bib lampu ini ya, ya Allah Bib lampu ya. Kita ngeri sama Habib takut kualat Bu. Wah iya kan beliau cucunya Rasulullah, kalau saya masih cucu nyangkong bahir beda. Deh bentar nih, sholat ngajarin kita apa? Jujur, disiplin. Yang ketiga, sholat ngajarin kita apa? Supaya jangan sombong. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala bang. Ini kepala hati-hati, bercanda sama teman dikeplak marah. Kepala kita paling terhormat, paling mulia, makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Viladayah nih KTP-nya gambar dengkul, gak ada. Kepala anggota tubuh yang paling mulia terhormat, tapi ketika sujud lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bener kan?
bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, bang. Apa yang kita mau sombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, jangankan harta, sehelai benang aja nggak ada yang kita bawa. Disinggung oleh Ayah Haji Roma Irama dengan lagunya, bukankah kau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kan ada lagunya tuh. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ada lagunya tuh, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Ayah Haji Roma Irama bikin lagu dengan Quran dan hadis, dalilnya jelas semua. Ada dalil aish masyita fa innaka mayyitun, itu hadis kursi. Apa kata malaikat Jibril buat Rasulullah? Muhammad, hiduplah semua kamu, tapi ingat semuanya kamu bakal mati. Oh begitu, dibikinin lagu emang kau ngaji Oma. Wah cerdas beliau. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Begitu kok ngaji Oma dibilang. Boleh saja apa yang kau cinta. Speaker mati mulu nih kalau kau ngaji Oma ini habis itu diacak-acak soal begini. Bang sentimen banget ya. Ini enakan kali bib ya. Cek son ya, enakan yang biru, merah emang kita lagi gede sama merah tuh. Yang biru mendingan nih bib ya, merah sih itu. Ininya merah si Najong, saya memang lagi emang kagak demen sama merah. Besok juga saya nggak pilih si merah ya, Bu. Tuh, jangan sombong di hadapan Allah. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Bener kan? Sholat ngajarin jangan sombong. Apalagi yang mengajarkan sholat buat kita, pelajaran dalam sholat. Sholat ngajarin kita, selesai sholat salam kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Apa? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Apalagi kita hidup bermasyarakat yang ada di villa, di perumahan, semuanya ini kan majemuk, saling menghormati perbedaan. Hidup yang enak adanya orang lain. Selesai salam kanan ke kiri, ingat yang punya harta bantu dengan hartanya. Ada anak yatim, fakir, miskin, jangan pelit, jangan medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang udah pantat kuning, bol nontot udah parah, Bu. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, pelit, Bu. Ilah, kepalanya juga kerepuk semua habis. Lah kucing melongo nungguin pala. Boleh ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto. Lah kucing pada kurus ya habisan tulang. Pelit. Makanya ada orang kaya pelit, Bu, kagak mau bantu masing, kagak mau bantu majlis taklim, kagak mau bantu anak yatim, biarin ntar duitnya habis dimakan dokter. Iya, dikena stroke, kena jantung, liver, kakak mau rumah sakit, habis duitnya. Jadi kembang balek di situ dia. Jangan pelit. Makanya kita bantu yang punya harta, bantu dengan harta, amin. Hidup enak adanya orang lain. Disebut kaya ada yang miskin, bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan, kenapa? Ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Doa diselepatin bocah. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Jangan merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Enggak. Mana kebersamaan itu kita buktiin? Malam ini saya ngomong di panggung begini. Kenapa? Karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Linmas itu usah udah lama begitu.
PA. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan. Maka kebersamaan itu simbolnya masjid. Kita ambil ilmu dari masjid. Nih masjid bu, pak, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Benar? RT masuk masjid buka sepatu. T, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid copot sepatu. W, lurah masuk masjid buka sepatu. Ra, camat masuk masjid buka sepatu. Mat, gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur, presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak, dijaga kesuciannya masjid. Tuh hebatnya masjid, simbol kebersamaan umat. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari Kidul ngadep Ngulon. Bener kan? Lu dari mana? Dia dari Wetan tuh ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Maka kalau ada yang ngomong Islam anti Pancasila, ulama, Habib, Kiai, apalagi Habibana, Ibe dikatain anti Pancasila, salah. Justru umat Islam sudah diajarkan Pancasila lebih dulu lewat masjid.